Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jam berapapun dan dimanapun kalian lagi nonton ini. Balik lagi sama gue Dwika Putra, masih di Talk of the Day bersama Bapak Yoris Sebastian. Selamat datang kembali Pak, setelah berapa lama ya kita ya? Ya, beberapa purnama lah. Asik, bahas purnama mulu. Kayak bahasa-bahasa pujangga, tapi kita ngomongin purnama, satu purnama yang lalu ya, nggak nyampe. Kita baru melewati lewat satu purnama nyampe. Lebih. Kita melewati kejadian dunia. Tentu saja saya berbicara tentang film AADC. Enggak dong. Saya berbicara tentang pembukaan Olimpiade Paris 2024. Oh iya, betul. Nonton nggak? Nonton live. Full dari awal sampai akhir. Dari awal sampai Celine Dion. Sampai Celine Dion, wah itu sedih banget ya. Celine Dion ngeliat perjuangannya seru banget ya. Iya, dan benar-benar pertama kali kan setelah dia berhenti di Vegas tuh, ini baru pertama kali lagi tampil. Dia tampil lagi ya. Terus lu nonton live-nya di sana, di Paris? Sinilah. Di sini? Oh iya, nggak di Paris ya? Nggak ya? Kirain nonton live-nya di Paris sambil makan croissant. Saya bukan termasuk tim 99 yang dibayarin oleh negara. Oke, kita lanjut ke pertanyaan langsung. Jadi, Pak, tapi gini nih. Gue disclaimer dulu ya, gue nggak mau ngelihat dari sisi kontroversinya. Karena kalau ngomongin kontroversi kan banyak lah. Banyak yang tidak setuju dengan 1, 2, 3, bahkan mungkin keseluruhan aspeknya dari Olimpiadenya sendiri ataupun dari pembukaannya itu sendiri. Tapi, I can't help but to think ini banyak hal-hal pertama atau baru atau kreatif yang dibuat sama mereka. Ya. Gitu ya. Yang paling tidak yang gue lihat pertama adalah pertama kalinya gue ngelihat nggak di stadion. Ya. Padahal mereka punya stadion yang gede banget gitu kan ya, Stade de France atau apalah, gue lupa namanya. Kalau salah maaf, para fans fanboy di sana jangan salahin saya gitu ya. Stadionnya dipakai buat penutupan. Oh, dipakai buat penutupan itu kan ya. Iya, si stadionnya Paris Saint-Germain itu bukan? Lupa namanya. Bukan stadionnya PSG bukan. Mungkin bisa Mungkin jadi. ya. Tapi setahu gue mereka punya stadion tuh gede banget dan nggak dipakai pas pembukaan, malah mereka milih di Sen. Ya, Ternyata bacanya dikit Sen. aja, dipakai dikit. Kasih lihat dikit. Kalau datang, loh, kok kosong? Kan baru dia. Baru dipakai, iya. Dipakainya akhirnya di Sungai Sen itu ya. Ya, sungainya. Bacanya Sen guys katanya. Saya nyebutnya Seine kemarin disalahin katanya. Sen. Gitu. Tapi menurut lu gimana Pak? How creative it is? Iya, jadi setuju ya, di luar ada berbagai kontroversi yang mungkin 1-2 juga gue kurang setuju, kurang suka, tapi ada banyak sekali terobosan yang sebenarnya membuat gue pribadi sebagai praktisi kreatif yang ini, anjir ya, ternyata memang bisa. Iya. Kan mikirin kalau udah pembukaan tuh ya pasti adu kembang api gitu. Itu kan cuman kayak adu-aduan uang aja sebenarnya. Parade, banyak-banyakan defile gitu ya. Hire artis yang termahal segala macem. Ya apalagi gitu dari semua pembukaan Olimpiade, dan gue kebetulan suka gitu kan nonton pembukaan Olimpiade tuh, gue demen kalau bisa, biasanya gue nonton secara live di TV gitu loh. Anjir deh, dia bikin di luar stadion, dan buat gue yang terpenting kan tadi ya, ide kreatif satu hal, tapi bagaimana ide kreatif itu beda dan berdampak. Dengan dia bikin di di sungai gitu, dia sepanjang di titik-titik pariwisata sebenarnya kalau kita bayangin. Jadi sebenarnya kalau ditanya nontonnya sama kan, sekian juta nonton secara live dan nanti sekian juta lagi yang nonton secara tidak live. Yeah. Sadar nggak sadar tuh dia benar-benar promosi. Titik-titik yang nantinya turis, ini yang waktu itu Lady Gaga nyanyi di sini. Gue mau di sini. Jadi ini bukan sekedar out of the box, tapi juga execute-nya sebenarnya inside the box. Walaupun tadi ya ada beberapa box yang dilanggar sehingga terjadi kontroversi. Tapi khusus bahwa pertanyaannya Dwika soal dia bikin di luar stadion lah ya, di luar itu buat gue tuh keren banget, dan makin keren karena udah dipikirin juga dampak-dampak ke depannya. Gitu kan, bahkan kayak akhirnya kalau kita nonton pertandingannya ada yang beach volley itu dibikinnya tuh di recreate itu pasirnya segala macam, backgroundnya Eiffel. Gitu. Jadi itu menurut gue sesuatu yang bagus gitu ya, meaningful, berdampak, dan buat orang-orang yang biasa ngerjain pembukaan Olimpiade ataupun yang sejenis, termasuk yang di Amerika nanti 4 tahun lagi gitu, tuh udah mulai gini.
gue bikin apa, karena kalau bikin di luar juga kan kesannya Udah biasa, niru banget. Ya, gitu kan. Nah itu kreativitas push to another level sih sebenarnya. Katanya mau bikin yang di LA nanti, mau bikinnya di luar angkasa dia. Biar lebih keren, jadi harus lebih jauh JFK lagi. Kan, iya. Kalau dia udah bikin di luar stadion, kita bikin di luar angkasa. Iya, tapi sebenarnya ya mungkin yang juga menarik buat gue gitu ya. Ini again gue nggak mau menilai banyak soal kontroversinya segala macam, tapi salah satu yang bisa diomongin dan menurut gue konyol kalau nggak kita omongin adalah Sungai Sen itu terkenal kotor sebenarnya. Iya. Lalu mereka maksa ngebersihin dulu 1 tahun sebelum. Lebih. 8 tahun. 8 tahun? 8 Gue taunya 1 tahun, terus udah gitu si siapa? Presidennya sama wali kota atau gubernurnya gitu sesumbar kan. Berenang. Gue akan berenang di situ, gue akan minum airnya di tanggal sekian gitu. Terus orang pada bikin demo. Oke, tanggal sekian -1, gue akan buang sampah dan buang air di Sen gitu kan. Tapi menurut lu, gini, contoh ya, gue ngambil contoh, mungkin gue jadi kepikiran satu hal. Kita nggak usah ngomongin selalu Olimpiade lah. Tapi any international sporting event lah. Asian Games kita di GBK. Qatar, Piala Dunia of course, di stadion. Nggak tahu GBQ kali, gue nggak tahu. Dari Qatar namanya apa, gue nggak tahu gitu. Terus 2020 kita nggak ada kan ya, karena pandemi kan ya. Terus kita Olimpiadenya lagi tuh sebelum itu tuh kan Tokyo 2021 ya kan, yang di tengah-tengah COVID gitu kan. Semuanya selalu di stadion atau ya memang di gedung pertunjukan gitu. Ibaratnya kalau dulu ngebecandainnya tuh Olimpiade mau tahu pakainya di mana, lihat aja Coldplay manggung di mana. Gitu. Kalau nggak Coldplay, Metallica manggungnya di mana pasti di situ. Yeah. Karena mereka harus di tempat yang paling gedenya katanya. Gitu. Menurut lu tapi outdoor itu keren atau enggak? Menurut lu? Untuk pertandingan olahraganya atau? Nggak, untuk si Olimpiade pembukaan outdoor. Ngelawan Pakem nih, padahal kan kalau indoor, wah kelihatan ramenya, penuh gitu kan. Ini kan di jalan jadi kelihatan, nggak rame-rame banget, biasa aja gitu. Gue ngeliatnya gitu. What do you think? Ya justru itu yang gue bilang, itu yang masuk dalam berpikirnya udah beda. Nah sebelum kita memutuskan mau menjalankan sesuatu, kita lihat dampaknya. Jadi memang istilahnya kan sebenarnya ada 2 yang di-serve ya. Penonton seluruh dunia yang nonton secara live, dan sebenarnya para VIP yang nonton di stadion. Nah itu sebenarnya kalau penonton VIP yang di stadion itu ditaruh yang di akhir itu, yang di Eiffel. Ya kan, ada presiden terpilih Prabowo pakai raincoat, jas hujan segala macam, itu VIP tetap dapat tempatnya dan bagus. Jalan set, foto juga instagramable karena backgroundnya Eiffel dan Celine Dion nyanyi di event pembukaan Pamuncak lah gitu kan. Tapi yang menarik adalah karena dia berjalan di titik-titik pariwisata dan melewati sungai tadi, kafe-kafe yang ada jadi hidup. Gitu loh. Jadi bukan yang mohon maaf hari ini ada pembukaan acara ini kita bikin macet segala, rakyat rasakanlah penderitaannya gitu kan. Kalau ini negara mana ya? Gitu kan. Jadi intinya negara dia mana? pikirin Anggota dewan doang kali lewat kali enggak? Dewan Perwakilan Prancis enggak? Bukan. Enggak. Tapi intinya adalah tadi kan. Jadi lu bikin di outdoor itu kafe-kafe kelihatan tuh. Kalau gue nonton secara live di TV ya, gue nggak kesana, itu mereka istilahnya jualan, walaupun ya sebenarnya kayak nonton Formula One kan, lu cuman lihat pas lewat, selebihnya ya lu akan kembali nonton di TV. Tapi jadi memang kan produsernya ada 2 kan, produser buat TV dan produser buat live gitu kan. Nah itunya udah di match, dan tadi menurut gue ya sepanjang sungai itu kafe-kafe, bahkan orang yang nggak bayar kan biasanya bayar tiket mahal kan buat masuk stadion kan. Ini lu setidaknya lu bisa nyari. Ada beberapa teman-teman gue yang gue sangat respect, dia sampai backpackers, dia ke Paris gitu ya. Oh wow. Dia nungguin dapetin vibe-nya itu ya di pinggir jalan, dan itu dia bawa anaknya, hanya bawa ransel gitu untuk ngasih lihat bahwa ini sesuatu yang keren, kita banyak yang bisa dipelajarin, tapi kita nggak harus nginep di hotel apa segala macam. Itu jadi dimungkinkan lah gara-gara pembukaan yang ditaruh di luar stadion. Menurut gue kalau sampai nanti Los Angeles juga bikin di luar, harus kita maafkan untuk dia. Ya, karena emang ternyata lebih bagus. Karena sebenarnya ada dampak banyak buat orang-orang, dan tadi kan yang tidak bisa beli tiket tetap bisa sedikit merasakan pada saat euforianya, pada suasananya. Oke. Tapi tadi lu ada ngomong satu hal soal di outdoor terus di sungai, itu kayaknya salah satu yang juga pengen gue bahas sebenarnya soal perahu. Salah satu meme yang masih paling sering gue lihat adalah
LeBron James sebagai chief the mission-nya Amrik gitu ya, dadah-dadah di perahu gitu kan dengan jasnya dia gitu ya. That's something very new, right? Gitu. Iya. Kayak dari dulu tuh defile jalan gitu kan gagah gitu. Terus lu naik perahu gitu. Something new gitu. Gue nggak kebayang sih kalau misalnya dulu Asian Games orang suruh naik Ciliwung gitu kan. Gue nggak kebayang gitu. Tapi they do it in Sand River gitu ya. Terus menurut lo sendiri, how does it impact? Maksud gue kayak, gue sih jujur aja Pak, gue mikirin keamanan. Gue mikirin keamanan, especially sebelumnya kan baru habis yang Donald Trump gitu kan, ada assassination lah apa segala gitu. Terus habis itu nih atlet seluruh dunia gitu. Gue mikirin keamanan. Kalau gue jujur, gue cuma mikirin keamanannya. Apalagi ada VIP juga yang lewat gitu ya. Terus habis itu habis lewat selingin performance lagi, lewat lagi gitu ya. Terus dari negara-negara politik luar negeri juga lagi panas gitu kan ya. We never know what might happen gitu. Tapi menurut lu secara kreatifnya dulu deh, kita nggak usah bahas yang dampak jauh-jauhnya. Tapi yang itu dulu Kreatifnya. aja, walaupun sedikit emang karena itu berat sebenarnya. Tapi ini juga sekaligus, kayaknya gue belum pernah ngomongin tentang ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat tentang security di luar negeri, nih di spite of Trump kan masih banyak yang bertanya-tanya banyak yang sebenarnya. aneh-aneh lah. Maksudnya siapa nih yang nembak Betul. nih? Dari dia sendiri atau dari orang lain gitu kan? Kami tidak peduli. Tapi intinya perbedaan mendasar kalau di luar negeri itu sebenarnya kan kalau di kita nih masih ada yang masuk mall, masuk hotel, diperiksa tasnya. Kalau di sana, maksudnya kayak misalnya di bahkan Amerika gitu ya, di Inggris segala macam, yang diperiksa itu perbatasan, gitu loh. Jadi yang diperiksa tuh the whole country, Perimeter. gitu kan. Terus binnya jalan, kira-kira nih, lu abis kok ada bahannya doang nih, bukan beli bomnya, baru bahannya aja yang kebeli agak banyak, tuh langsung ditelusurin kemana gitu. Jadi emang buat ngejaganya tuh kita, menurut gue bagus banget pertanyaannya Dwika, makanya gue malah mau jawab itu duluan, karena menurut gue parameter keamanan itu sebenarnya udah nggak bisa hanya di satu hotel, hanya di satu stadion, harusnya memang pengamanan itu the whole country, sehingga pada saat kita ke White House nggak ada periksa security, nggak ada, karena itu Ada kali yang pakai tongkat gitu. ya maksudnya udah Pakai tongkat pramuka gitu ngebuka tas gitu nggak ada. nggak ada. Jadi istilahnya, tapi kan nggak enak, maksudnya kalau di Indonesia misalnya gue ngomong tanpa ditanya itu kan ini kan padat karya. Melakukan hal-hal itu sebenarnya membuat lapangan pekerjaan, tapi di satu titik sebenarnya kan kalau mau dibom aja. Bagian itu gue nggak setuju. Ini sedikit out of topic. Gue nggak setujunya karena sebenarnya tugasnya mereka adalah ngejagain SE. Tugas apa tuh ngejagain. Yang si mereka cuman pakai tangan atau dilihat gitu doang tuh theater of security aja. Maksud gue gitu kan. Sekarang juga pelan-pelan udah mulai nggak ada kan yang masuk ke mall pakai X-ray, ya kan. Sekarang kita ke bandara Soekarno-Hatta yang di depan tuh udah nggak ada X-ray karena harus dilihat maksudnya secara efisien. Mana yang benar-benar mengamankan tempat itu atau enggak. Iya, sebenarnya yang paling membingungkan kalau soal itu metal detektor, Pak. Iya, setiap lewat bunyi bodo amat gitu. Iya, Terus ngapain gitu. Tapi intinya mending setel jam waker ini sekalian. karena dalam konteks tadi ya. Ya, makanya keamanan atlet segala macam. Tapi kalau di Indonesia tetaplah lakukan itu karena itu padat karya gitu. Jadi itu yang sangat penting sih sebenarnya. Jadi kalau memang mau ditembak misalnya mau di dalam stadion, mau di luar stadion sebenarnya asal orangnya jago sama aja. Dan itu yang memang akan dijaga, ya kan. Nah, tapi kalau ke kreatifnya tadi gimana? Ke kreatifnya. Kenapa gimana menurut lo bahwa mereka harus melewati jalur yang lebih panjang dengan tidak tertutup, yang artinya mungkin setiap orang berhak melihat mereka dengan waktu yang lebih sedikit karena mereka ya sisanya di TV lah of course gitu. Tapi kalau di stadion dengan 80.000 orang kan semuanya tertuju gitu. Wah, itu tim gue itu tim gue gitu. Ya, jadi sebenarnya ya tadi sama kan. Tadi kita punya dua audiens. Ini yang kadang-kadang nih istilahnya yang memang sangat penting itu bukan hanya soal leadership, start with why. Ya kan? Kenapa itu dibikin parade? Ya kan, karena kita punya dua audiens lagi nih, balik lagi nih. Audiens penonton di televisi, broadcast, live ataupun nanti recorded, dan orang yang ada di stadion. Dan ya sekitarnya. Kan? Ya kan, maksudnya orang di stadion tuh kan ngeliatin kan, wah dia lagi parade from Indonesia gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau untuk itu dua-duanya
tadi inget ceritanya satu yang nonton jutaan nih nonton secara live broadcast, terus ada sekian VVIP yang nonton gitu kan. Nah bedanya sekarang si VVIP yang biasanya di dalam stadion itu dia nontonnya di layar. Tetap fokusnya tuh ke layar yang lebih gede lah ibaratnya. ke defile karena juga pada saat kita di stadion sebenarnya nggak kelihatan juga. Tetap lihatnya dari layar besar. iya, kalau yang paling ini mungkin yang VVIP itulah. Dia jaraknya udah dadahan bisa eye contact gitu kan. Sama anjing security biasanya. Paling deket soalnya. Nah, jadi intinya kan sebenarnya tadi itu yang gue seneng. Ini menabrak pakem-pakem, menabrak kebiasaan. Tapi pas dirunutin, kalau ditanya why-nya, sebenarnya serving dua hal utama tadi tetap ke serve. Bedanya dengan eksekusi yang berbeda. Mungkin in a way bisa dibilang quote unquote satir gitu. Bahwa maksudnya siapa yang bilang harus di stadion siapa sih gitu. Iya. Mungkin gitu ya gitu. Dan tadi kan kalau gue harus akuin nih, begitu Indonesia udah kan urutan abjad kan. Begitu Indonesia udah parade, gue ke WC. Iya, udah kelar. Gue udah lihat bagian gue. Udah di-post di sosmed. Kalau ini kan, habis ini Indonesia, kalaupun misalnya gue pipis, gue cepet-cepet balik, siapa tahu habis ini artisnya siapa lagi nih. Iya. Karena ada performance selang-seling. Selang-seling antara si beberapa negara tampil lagi. Dan tadi kan tampilnya itu misalnya Lady Gaga tampil, ya mau yang tadi VVIP maupun yang di rumah, nontonnya di layar. Tapi di tangga itu Lady Gaga tampil, lo akan ingat. lain kali gue foto soalnya waktu pembukaan Olimpiade Lady Dia Gaga main piano di situ. Gue lagi mikirnya ya cuman satu. Pernah nggak sih kita Olimpiade tapi nggak sesuai abjad manggilnya? Padahal lebih seru gitu nggak sih? Jadi lu nggak tahu gitu, lu bisa nonton sampai akhir. Oh iya, itu sumbangan ide buat nanti Olimpiade Los Angeles. Halo Pak. Nah, bukan. Kalau perlu ini, kalau perlu kayak kalau ada pameran properti segala diundi. Iya, siapa yang duluan? Iya benar, harus tapi gitu aja. itu pun dia nggak ada yang Nggak tahu dikasih urutannya tahu, ya kan. Tapi ini fair nih, nggak ada nanti kan kalau dipilihin nanti wah lu gimana kan diundi. Dan benar tidak alfabetikal. Nah, itu kan maksudnya teman-teman yang nonton apapun pekerjaan kita itu bisa dibelokin menjadi sesuatu yang kreatif. Tapi ingat maknanya apa. Jadi jangan misalnya ditanya, Olimpiade Paris, kenapa lu bikin di luar stadion? Biar lucu aja. Iya, benar. Kecuali emang tujuan lu mau ngelucu. Iya. Nggak ada alasannya, enggak. Biar beda aja. Nah itu yang jangan. Karena kita harus mikirin, harusnya dengan melakukan perbedaan itu harusnya dampak positifnya lebih banyak. Ya kayak tadi yang Dwika bilang, tepat sekali kan. Jadi kalau gue kan abjad nih, begitu. Tapi kalau kemarin nggak sempat ngurutin abjad karena gue penasaran abis ini siapa. Apalagi Indonesia pasti sebelumnya India, nggak bisa ganti. Kita satu benua, satu huruf cuma beda satu, susah banget. Pasti dia terus. Iya. Oke. Tapi berarti kalau misalkan nih, gue mengandai-andai gitu ya. Gue berusaha berandai-andai. Let's say Amerika, Los Angeles, right? 2029. 4 tahun, 5 tahun. 28, 4 tahun ya? Olimpiade 4 tahun, 5 tahun sih? 4 ya? 2028 ya? 8 ya. 2028 Los Angeles gitu ya. US itu secara, ya gue ngomong balik ke yang pertanyaan awal tadi, gitu. Gue ngomong pahitnya gitu. Safety wise, not one of the best. To be talking fair gitu. Paris dibilang tidak aman, yes. Tapi tidak amannya copet, petty crimes gitu ya. Which is kejadian banyak. Kontingen kita katanya kena 1M kan, right? Gitu, kena 1M. 53.000 euro katanya. Tapi di US kan ya with no disrespect to. Karena kita penonton ada yang dari Los Angeles ya, halo Los Angeles, San Francisco gitu enggak. Tapi misalnya gitu ya, with no disrespect to the country itself gitu ya, ya mereka crime level is not something to be overlooked gitu kalau di US gitu ya. Dan especially di sana open carry dan lain sebagainya, soal senjata, gun law-nya bebas banget dan lain sebagainya gitu. Gua lempar ke Yoris misalnya. Yoris, saya dari Amerika Serikat, saya minta kamu yang urus Olimpiade Los Angeles 2028. What will you do? Saya riset dulu. Jawaban cepet dong. Yang cepet aja dulu. Nah, karena gitu kan What istilahnya tadi kan semua decision tuh ada pro kontranya. Tadi kita bikin di luar stadion dari sisi kreatifnya, niru banget ya kan. Terus kalau kita bikin di luar stadion gimana nih keamanan apa? Bener di Amerika
personal Open gun carry, itu boleh gitu kan, asal bawa license. Jadi kita harus timbang sih sebenarnya. Dan tadi sebenarnya Dwika juga udah nyampein kalau hanya ide detik per detik ya, yang selalu gue bilang bahwa ide detik per detik catet, jangan dianggap bagus, jangan dianggap jelek. Catet Setelah aja. itu kita riset. Yang kayak tadi bilang kan bahwa oke, pembukaannya tiba-tiba ada kerjasama sama Elon Musk atau Branson gitu yang di luar angkasa gitu atau apa gitu. Jadi tetap harus beda. Tapi juga tadi kalau setelah misalnya idenya mau di luar angkasa, manfaatnya apa? Jangan hanya mengejar sensasi tapi nggak ada esensinya, gitu kan? Jadi buat gue PR karena ya tadinya kan tenang-tenang aja bikin di stadion, gitu kan? Udah aman lah, tinggal pilih-pilihan stadion. Udah kayak template, udah cuman diganti-ganti aja nih, fill in the blanks aja gitu. Nanti ada kreatifnya tiba-tiba dia nongolnya dari sebelah mana apa gitu kan? Jadi Udah teatrikal lah itu. gitu kan. Nah, itu yang membuat gue menarik sehingga siapapun yang mendapat gitu ya, itu perlu meriset dengan seksama. Tapi ya apalagi kita mikir nih Amerika kan, pusatnya show bisnis gitu. Harusnya sih gue cukup yakin umpan lambung dari Olimpiade 2024 ini akan diambil dengan baik oleh Los Angeles gitu. Karena ya tadi lah, mereka juga selama ini kan terkenal dengan berbagai inovasinya, inovasi yang meaningful gitu ya. Jadi gue sih cukup looking forward lah ya. Looking forward lah. Tapi memang gitu, gue tipenya waktu itu pernah kok di TV nasional, bahkan gue dites kayak kreativitasnya gitu ya, dikasih gantungan baju segala. Gue nggak bisa, maksudnya untuk berkreasi dengan itu. Pas sudah selesai taping, tanya nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa, justru ngasih lihat ke pemirsa bahwa gue ini tipe pemikir kreatif yang pakai struktur, pakai jadi bukan yang tadi kan tahu kan kalau angka 2 ini bisa jadi gambar apa aja, bisa jadi angsa, bisa jadi apa. Gue bukan tipe yang kreativitas juga banyak jenisnya lah. Iya, bukan tipe on the spot. Tapi intinya bahwa ya tadi pas ideation bisa macem-macem tuh idenya supaya menang dari Olimpiade 2024. Setelah dapat banyak ide itu, kerucutin, ngobrol lagi sama banyak pihak. Kadang-kadang malah ada sesuatu dari sebuah negara itu yang, dan menurut gue tadi kan makanya jangan sempit di sungainya gitu kan. Maksudnya nanti di Amerika udah bikin di luar stadion, cari di sungai juga ya. Pantai dia kayaknya mau pantai dia. Nah, maksudnya dicari sesuatu yang emang elu banget gitu kan. Misalnya gini, yang kalau terlalu yang terlalu pas-pasin gitu kan ya tadi kan, bikinnya yang mirip-mirip, itu namanya cuman amati, tiru, ubah dikit gitu kan. Nah kalau ini bener-bener diambil inspirasinya bahwa iya ya, gue nggak harus bikin di luar. Kalau gue nggak bikin di luar seperti apa, kalau gue tetap bikin di dalam, kreatifnya seperti apa. Tapi intinya yang paling gue seneng adalah kreativitas tuh di-push to level yang gue sendiri nggak pernah kepikiran. Sebagai penikmat ya, sebagai penonton. Kalau secara sarana dan prasarananya menurut lo gimana Pak? Maksudnya, to be fair gitu ya. Gue ngelihat beberapa perayaan, bahkan gue ngelihat beberapa perayaan Imlek di Cina aja kayaknya lebih jor-joran teknologinya menurut gue. Yang drone ke langit, drone muter-muter ke bentuk bentuk naga lompat, segala macem gitu ya. Atau misalkan yang, gue lupa waktu itu, is it Qatar yang stadionnya ditutup tapi bentuknya langit, atasnya gitu ya. They are using technology to a certain degree yang sampai gue sampai bertanya gitu kayak, ini kita kapan bikinnya sih gitu? Kok tiba-tiba udah ada beginian, ngapain ya gitu. Di saat kita masih mikirin mungkin, inget nggak Car Free Night apa-apa yang di Indonesia ada drone jadi iklan itu. Tahun baru drone set jadi iklan gitu kan. Iklan salah satu produk lah, gue lupa jujur aja gitu. Gue tahu tapi gue nggak nyebut aja. Iya, maksud jadi bar gitu kan. Di saat kita masih bukan mengecilkan ya gitu, tapi saat kita masih menggunakan buat gitu, ini udah ada yang bisa bikin naga 3D gitu. Gue ngeliat teknologinya gila banget. Sedangkan Paris kemarin gue ngerasanya kayak kok gue gak ada yang nempel di gue ya gitu. I don't see any. Again, terlepas dari kontroversi, karena kalau lu lihat Twitter tuh kontroversi semua. Yang diomongin kontroversinya semua gitu ya. Tapi gue baru nyadar, gue nggak ada satupun yang nempel banget di gue secara teknologi, secara apa tuh nggak ada gitu. Menurut lu apa sih? Coba kasih gue beberapa pandangan lu tentang pembukaan kemarin deh gitu.
Iya, kalau gue sih ngambil 3 hal penting dari pembukaan kemarin tuh art, storytelling, sama teknologi. Teknologi menurut gue tetap ada, tapi ditaruh di nomor 3. Memang nggak terlalu nongol kan kayaknya Maksudnya itu yang gue juga suka gitu loh, apalagi buat audiensnya kan luas ya. Maksudnya karena kalau lu cuman ngadu teknologi, yang nonton ngomong ya lu kan Prancis gitu loh. Punya duit. Nanti di Amerika tadi jangan lupa Coldplay dengan gelangnya itu membuat emosi satu panggung gitu ya. Si YouTube bilang, gue beda. Dia tampil di Sphere di Las Vegas yang belakang, belakangnya ganti-ganti, gedungnya luarnya juga ganti-ganti gitu kan. Nah itu kan udah istilahnya adu teknologi itu another teknologi gitu ya, yang mungkin pastinya itu dikuasain oleh negara-negara maju gitu ya. Indonesia is going there kalau kita bisa ngelewatin 2029 kalau nggak salah kita lepas dari jebakan middle income trap gitu. Tapi yang gue seneng kemarin sebenarnya gitu kan, dia menekankan art, storytelling, sama ada tetap teknologinya. Kalau ngomongin soal Coldplay dan gelang ada di video yang ini. Ya gitu. Promosi dulu, dikit ya. Terus lanjut. Ya kan, jadi intinya teknologinya ada, tapi bukan front and center. Dan bukan yang tadi adu-aduan, wah gila nih karena nih Olimpiade, nih gue nunjukin the best teknologi yang gue punya. Sehingga yang nonton kan cuma ini, iyalah, lu mah ada duitnya, ada teknologinya gitu. Jadi itu yang gue juga kaget gitu ya, bahwa mereka seperti itu, padahal mungkin secara uang ada gitu kan. Nah itu yang menjadi harapan sebenarnya buat orang-orang yang bikin acara itu. Jangan sampai gini loh, kita bikin acara pun misalnya bagus gitu ya, orang-orang cuma bilang gini, ya lu dikasih budgetnya lebih gede tahun ini. Tapi use your creativity. Dia bagaimana kan nampilin tuh secara sejarah-sejarah itu sambil lewat itu kan tadi kasih tahu. Ini ada patung ini tuh artinya apa, sejarahnya. Jadi ada storytellingnya. Jadi sebenarnya mumpung ditonton oleh jutaan, itulah saatnya dia juga jualan pariwisata. Tadi kan maksudnya semua negara yang jadi tuan rumah Olimpiade ataupun ajang olahraga internasional ataupun regional lainnya selalu bilang kan ini akan mempromosikan pariwisata saya. Nah ini di 2024 kemarin dipertontonkan secara nyata dari sisi art, dari sisi storytelling, dan juga dari sisi teknologi. Walaupun tadi teknologinya jadi kayak nomor 3. Ya karena gue bahkan nggak inget, gue bener-bener nggak ada yang nempel satupun dari kepala kan? Dia menggunakan tapi bukan yang best of the best gitu kan. Nah itu jadi yang pelengkap lah ya. Itu yang menurut gue juga apresiasikan bahwa keren nih, karena ini memberi semangat, memberi inspirasi buat siapapun yang nanti dapat kesempatan untuk bikin, bahwa gue ini kreatif. Memang gue didukung oleh teknologi, tapi bukan gue hanya menggunakan teknologi terkini, gue bayar, gue punya duit gitu kan, terus keren kan gitu loh. Itu ini banget sih kalau buat gue sih. Sedikit off topic nih, gue tahu harusnya ini udah selesai, tapi gue off topic sedikit. One of the thing yang gue nggak notice dari yang kemarin soal kontroversi dan lain sebagainya adalah orang ngebanding-bandingin dengan Olimpiade sebelumnya. Iya. Olimpiade Beijing 2008, kalau gue nggak salah. 2008 ya. 2008 atau 2012, terus mereka bilang ini Beijing hampir 20 tahun yang lalu aja bisa bikin sekeren ini. Gitu, Cina bisa bikin sekeren ini. Terus ada yang bandingin bahkan dengan pembukaan Asian Games 2018 di Jakarta Palembang. Gitu. One thing I can't help but to notice is ada yang bilang bahwa ini karena penyelenggaranya adalah Paris atau Perancis yang technically tidak punya budaya. Mereka bilangnya technically ya gitu. Ya, now you think of it gitu. Gue pas ngelihat itu gue kayak mana ada sih negara nggak ada budayanya, tapi gue mikir apa ya? I mean like even Netflix bikin film Emily in Paris gitu kan ya. Yang di joking tetap apa? Oh makan baguette-nya, makan croissant-nya, terus minum kopi pagi-pagi, baju harus ekstra yang kayak gitu. Again it's about the fashion, it's about the ini. Padahal kalau dipikir-pikir kan sebenarnya banyak ya sejarahnya Perancis tuh kita pelajarin dari dari gue SD kali gitu. Tapi katanya kalau di Indonesia ada tarian, ada tari Bali keluar, tari pendet, tari mana, tari Jawa, Saman, Ratu Jaro, apalah segala macem gitu. Yang itu Saman itu banyak banget gitu. Cina kungfunya pasti keluar, tariannya keluar semua gitu. Terus Prancis pantas kayak gini kasarnya gitu ya. Again with no controversy, pantas kayak gini. Mereka nggak punya apa-apa buat ditampilin. Gitu. What do you think of that?
Karena especially now we talking 2028 is going to be Amerika Serikat yang katanya melting pot. Semuanya dari kultur-kultur lain gitu. Kasarnya mereka quote unquote nggak punya kultur sendiri gitu. Iya makanya kalau gue sih, gue juga nggak pernah mikir ke sana ya. Tapi intinya menurut gue ya itulah kreativitas. Sama kayak kita sekarang ngomong Singapura, ya kan? Singapura kan istilahnya negara, bahkan tadinya kayak negara bagiannya Malaysia. Negara bentukan lah Iya kan, dan tadinya bahkan Lee Kuan Yew itu ngomong bahasa Malay karena dia ngerasa Singapura ini di bawah Malaysia. Pas dia akhirnya menjadi Singapura sendiri, izin Inggris. ke Malaysia, dia mulai ngomongnya bahasa Inggris. Dan akhirnya dengan keberlanjutan ya dari Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong, anaknya Lee Kuan Yew, itu Singapura maju banget gitu loh kan. Jadi jadi juga nggak punya apa-apa sebenarnya. Bahkan jangankan ngomong budaya, sekarang kan ributnya gitu mulu kan. Ini Malaysia, Singapura nih ngambil budaya Indonesia, gitu loh. Nah, tapi buat gue adalah kalau memang benar, gue juga belum pernah meriset soal Prancis tidak punya kebudayaan ya. Tapi ya itu kalau kan memang istilah opininya mereka. Ya, kalau misalnya benar nggak ada ya itulah gunanya kreativitas, menunjukkan sesuatu yang ya mungkin tipis-tipis ada Moulin Rouge ya kan. Ada produk lokal dia Louis Vuitton. Iya, nongol ya Louis Vuitton. Kan masuk ke si pembawa obor itu lari di pabrik kan. Bedanya pabrik perusahaan lokal dia Louis Vuitton gitu. Iya, benar. Jadi intinya dia tetap menunjukkan apa yang ada di Prancis gitu kan. Ya, kita harus belajar dari situnya sih sebenarnya. Dan sebenarnya gue jadi kepancing juga kalau ngomong soal kebudayaan nih kadang-kadang mungkin karena kita terlalu banyak tarian ya. Pada saat kita pembukaan atau closing, bingung milih yang mana. Malah orang luar itu tadi kalau balik ya, viewers tuh ada yang nonton secara broadcast, ada yang nonton secara live, ya kan. Jadi malah nggak fokus, ya kan. Kalau istilahnya gini, makanan banyak gitu loh Thailand, tapi dia kan fokus pertama tom yum dulu. Iya. Jadi orang bener-bener tom yum gitu loh. Nah kita kan sering kali kalau kita bikin sesuatu ya karena memang kita sangat kaya, kita tampilin semua. Benar. Malah jadi yang orangnya bingung kan, yang Indonesia yang belah mana sih gitu. Jadi nggak ada kalau lu nyebutin Indonesia apa, kalau tadi ya lari ke kebudayaan segala macam. Jadi buat gue sebenarnya itu again adalah inspirasi yang bagus untuk kita semua. Kalau kita nggak punya apa-apa, coba cari lagi. Kadang-kadang di mata kita aja nih misalnya kita nggak punya ini, coba cari lagi. Setidaknya kalau gue ini juga detik per detik tadi Dwi kan nanya. Yang kecantol di kepala gue sih kalau yang agak Prancis tadi tuh ya itu Moulin Rouge ada ya kan sama si Louis Vuitton. Iya, soalnya kan mereka sampai maskotnya aja topi Prancis itu kan. Yang sampai orang bingung nih apa maskot biasa pakai hewan lokal pakai apa, dia pakai topi dikasih mata aja. Tadinya gue pikir ayam. Gue juga mikir gitu, ya karena kan? bolanya jantan, kan ayam jantan kan. Tapi setelah gue pikir-pikir gak ada korelasinya sebenarnya Prancis sama ayam tuh apa gitu. Tapi anyway, gue rasa obrolannya menarik kalau gue simpulkan sedikit bahwa intinya adalah Prancis kemarin berusaha untuk membuat sebuah gebrakan. Beberapa mungkin gebrakannya kelewat batas sampai menyerang atau menyakiti pihak-pihak tertentu. Beberapa tetap patut diapresiasi. Ya setidaknya secara sisi kreatifnya pertama kalinya kita ngelihat akhirnya ngebuka koridor-koridor bahwa pembukaan Olimpiade, pembukaan international sporting event tidak harus di stadion saja. Padahal kalau diingat-ingat Olimpiade dari dulu prosesinya mulai dari bawah obor selalu di luar. Tapi kenapa puncaknya selalu di dalam? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Sama tetap think outside the box, execute inside the box karena bagaimanapun tetap difokusin sama mereka dan they are doing this without mengesampingkan art, storytelling, creativity-nya. Teknologi ada sebagai sarana dan prasarana. That's it. Mungkin gitu Pak Yoris, thank you banget. Sama-sama. Buat yang gue nggak tahu mereka nontonnya di mana. Gue tadi pengen bilang buat di rumah, kesannya kayak TV banget, ya kan? Buat kalian yang nonton ini, nonton lagi video-video kita sebelumnya. Siapa tahu bisa ngasih inspirasi, bisa bikin lebih kreatif. Yang punya ide topik, tulis di komen boleh. DM ke Yoris, DM ke gue, Dwi Kaputra boleh, terserah. Sampai ketemu lagi di Talk of the Day berikutnya. Saya Dwi Kaputra. Saya Yoris Bastian. See you. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe
klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.